Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuh. Di channel ini kalian akan diceritakan alur sebuah film secara ringkas dan jelas dan film kali ini berjudul Unlock. Gadis ini bernama Nami, dia sangat kelelahan setelah seharian hangout dengan teman-temannya. Dia sampai ketiduran di atas bus dan saat terbangun, dia tidak sadar meninggalkan handphonenya di bus. Tak lama kemudian seseorang mengambil handphone tersebut. Pria ini baru saja ingin sarapan tiba-tiba dia mendengar suara handphone Nami berdering. Pria tersebut menjawab telepon itu dengan menggunakan text to speech. Dia memberitahu teman Nami kalau dia menemukan handphonenya. Belum diketahui kenapa pria itu tidak bicara dengan suaranya. Apakah dia bisu? Kalian lanjutin nonton video ini ya. Teman Nami akhirnya sampai di rumahnya. Dia tidak menemukan Nami di kamar. Tiba-tiba dia melihat kaki di bawah meja di luar. Dia takut telah terjadi sesuatu pada Nami. Tapi saat dia menghampiri, Nami ternyata hanya tertidur di sana karena kelelahan. Nami panik saat sadar handphonenya tidak ditemukan. Temannya yang usil hanya tertawa melihat kepanikannya hingga akhirnya dia menelepon si pria yang menemukan handphonenya. Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Si pria tanpa suara mencari tahu tentang Nami dan teman-temannya di media sosial. Dia mencoba membuka kunci handphone tapi tidak berhasil. Dia tidak kelihatan marah tapi tiba-tiba dia menghancurkan handphone Nami. Kenapa ya? Sementara itu di suatu tempat, polisi menemukan jasad seorang wanita yang dibunuh dengan mengganaskan. Tapi karena curah hujan yang deras mereka tidak menemukan apapun sebagai petunjuk, polisi dibuat lumayan pusing oleh kasus pembunuhan kali ini. Esok harinya Nami datang ke kafe ayahnya, tempat dia akan bertemu dengan pria yang menemukan handphonenya. Tapi tak lama kemudian dia mendapat telepon dari pria tersebut dan mengatakan dia tidak sengaja merusak layar handphone Nami dan mengirimnya ke tukang servis dan Nami diberi alamat untuk menjemput sendiri handphone itu. Nami akhirnya datang ke alamat itu. Itu seperti sebuah gedung tua tempat perbelanjaan bertingkat. Nami akhirnya menemukan tempat itu dengan nama Wuri Peir. Dia masuk dengan pelan. Tempat itu sedikit sepi. Dia melihat handphonenya di atas meja. Tak lama kemudian muncul seorang pria dan memberikan nota reparasi pada Nami. Nami sedikit bingung saat harus mengisi kolom kata sandi tapi dia ingin handphonenya kembali berfungsi. Akhirnya dia menuliskan kata sandinya. Belum diketahui apa tujuan pria tersebut, tapi saat memperbaiki handphone Nami, dia juga menginstal sebuah file ke dalamnya. Saat Nami meninggalkan tempat itu dia langsung membuka handphonenya dan ternyata si pria juga dapat mengakses isi handphone Nami. Nami tidak tahu kalau data handphonenya telah terduplikat ke perangkat lain. Nami tidak sadar dia dimata-matai dan sedang berada dalam bahaya. Suatu malam saat Nami sedang bermain game, dia kedatangan pria yang mengambil handphonenya dan pria itu ternyata bisa bicara guys. Pria itu memesan minuman sari plum yang bahkan tidak ada di list menu. Nami sedikit kaget, si pria kemudian beralasan dia pernah minum itu saat musim panas tahun lalu. Nami tidak sadar pria di depannya adalah orang yang mengambil dan memata-matai isi handphonenya. Sementara itu pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang siapa sebenarnya pembunuh gadis yang mereka temukan. Malam harinya si pria terus mengawasi isi HP Nami, dia bahkan menggunakannya saat Nami tertidur dan mencatat semua hal-hal penting yang ada di HP itu termasuk sandi pintu rumah dan lain-lainnya. Dia benar-benar memata-matai seluruh kegiatan Nami. Si pria akhirnya mendapatkan semua informasi yang diinginkannya, termasuk list orang-orang yang harus disingkirkannya dari hidup Nami. Nami sedang sibuk saat dia mendapat kabar baik dari Bu bosnya. Selain produk mereka yang laris manis, Nami juga mendapat kenaikan jagi. Dia sangat gembira. Sementara itu polisi yang menangani kasus pembunuhan gadis-gadis merasa curiga dengan putranya yang seorang psikopat Jin Yong. Karena di TKP dia menemukan pohon plum yang jadi ciri khas anaknya. Dia bahkan mengunjungi istrinya yang sakit-sakitan untuk memperoleh informasi tentang anak mereka. Jadi guys, pria yang sedang memata-matai Nami itu bernama Jun Yong dan anak seorang polisi. Sementara itu Jun Yong sibuk mengurus tempat baru, identitas palsu baru dan semua itu dengan menggunakan uang dari korban-korban yang telah dibunuhnya. Ayah Jun Yong akhirnya menemukan tempat tinggalnya. Dia masuk dengan merusak kunci. Di dalam rumah dia menemukan banyak kartu nama, banyak handphone dan bahkan menemukan catatan tentang Nami. Jun Yong pulang saat gelap dan di depan pintu dia langsung tahu seseorang memasuki rumahnya. Dan dari jendela samping dia bisa melihat ayahnya sedang mencari-cari sesuatu di rumahnya. Saat sedang mengumpulkan bukti-bukti, Jun Yong mengirim pesan dan berterima kasih pada ayahnya karena telah membereskan rumahnya.
Ayahnya kaget karena ketahuan, tapi Junyong terus mengirimnya foto-foto di mana dia bisa melihat ayahnya dari jauh. Ayahnya yang penasaran kesana sini untuk mencari Junyong, tapi dia sama sekali tidak dapat menemukannya dan saat ayahnya kembali dia mendapati apartemennya berantakan karena Junyong. Junyong mampir ke kafe ayah Nami, kali ini mengaku sebagai seorang yang melakukan transaksi barang bekas dengan Nami. Melihat itu ayah Nami sedikit curiga, dia memperingatkan Nami untuk hati-hati dan menjauhi pria tersebut, tapi Nami malah merasa ayahnya terlalu ikut campur masalahnya dan marah. Nami kaget karena seseorang mencoba membuka dan menggedor pintunya dengan paksa. Dia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya untuk jaga-jaga, tapi ternyata yang datang adalah teman Nami. Dia kaget dan lega setelahnya. Malam harinya Nami dan temannya malah menggosip tentang Junyong yang ditemuinya dan tidak sadar jika Junyong sedang mengakses ponselnya dan mengirim pesan pada ayah Nami untuk menginstal sebuah file di ponsel ayahnya. Awalnya ayah Nami sedikit ragu, takut file itu bervirus, tapi kemudian dia menginstal juga dan ayah Nami tidak tahu dia telah dimata-matai oleh Junyong. Ayah Junyong masih terus mencari informasi tentang korban-korban yang meninggal dan ternyata punya modus yang sama seperti yang dilakukannya pada Nami. Malam harinya saat ayah Nami sedang nonton, dia mendapat pesan SMS dari Junyong yang mengaku sebagai kurir dan mengantarkan paket, dan saat dia mau mengambil paket tersebut Junyong memukulnya dari belakang. Junyong juga membuat Nami kesiangan dengan mematikan alarm ponselnya. Selain itu dia juga memposting foto bersama rekan kerja dengan caption yang tidak sopan. Nami kaget mendapat begitu banyak pesan di ponselnya. Bosnya Bu Oh juga menelponnya beberapa kali. Sampai di kantor semua menyalahkan Nami atas apa yang terjadi, bahkan semua klien membatalkan kerjasama. Dia bersumpah tidak melakukan apapun. Dia mencoba meyakinkan Bu Oh dan rekan kerjanya kalau ponselnya telah diretas. Tapi Bu Oh sudah terlalu marah dan mengusir Nami dari sana. Nami benar-benar merasa hancur dan kecewa. Dia dan temannya bahkan melaporkan hal tersebut pada polisi, tapi sia-sia karena mereka tidak punya cukup bukti. Ayah Nami akhirnya sadar dan mendapati Junyong berada di rumahnya. Dia memohon agar Junyong jangan sampai berani menyakiti Nami, tapi Junyong malah dengan bangganya mengatakan selama dia memiliki duplikat ponsel Nami dia bisa melakukan apapun dengan ponsel di tangannya. Dia bisa mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nami dan temannya mampir ke kafe ayahnya. Dia belum sadar jika ayahnya telah disandra oleh Junyong. Nami bahkan meminta bantuan Junyong untuk menyelidiki masalah di ponselnya dan kemudian Junyong akan berpura-pura menjelaskan kalau kemungkinan ponsel Nami diretas oleh seseorang yang bisa mengintai segala sesuatu yang dilakukan Nami dengan ponselnya. Dia bahkan berpura-pura akan membantu Nami mengatasi masalahnya. Junyong bahkan membuat opini seseolah teman Nami adalah pelaku yang melakukan semua itu. Dia ingin Nami mencurigai temannya. Dan Nami yang terhasut omongan Junyong akhirnya bersikap mencurigai temannya hingga akhirnya mereka cekcok dan teman Nami pergi sambil menangis karena merasa disalahkan. Junyong merasa puas melihat itu. Sementara itu di hutan polisi menemukan 7 korban pembunuhan lainnya. Ayah Junyong merasa tertekan karena semua bukti yang dikumpulkannya mengarah pada anaknya Junyong. Dia dan temannya mengunjungi tempat reparasi ponsel milik Junyong. Di sana semuanya telah berantakan dan tak lama kemudian Nami juga sampai di sana. Dia ingin memperbaiki layar HP-nya yang retak. Ayah Junyong akhirnya bertemu Nami. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi walau tidak semuanya. Nami syok dan marah. Dia telah kehilangan banyak hal karena Junyong dan kali ini dia dengan dibantu pihak kepolisian akan membongkar kejahatan Junyong. Nami mengirim pesan pada Junyong. Dia menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Junyong yang merasa Nami menyukainya akhirnya merubah penampilannya dan bersiap-siap untuk datang ke rumah Nami. Saat berada di depan rumah Nami, ayahnya muncul dan menyuruh Junyong untuk menyerahkan diri, tapi saat dia menoleh ternyata itu bukan Junyong melainkan orang yang sedikit mirip dengannya dan sepertinya rencana mereka sudah terbaca oleh Junyong. Demi keamanan Nami, polisi menyuruhnya untuk tinggal sementara dengan ayahnya. Nami masih belum tahu ayahnya telah disandera oleh Junyong. Sampai di rumah dia sama sekali tidak curiga dan mengira ayahnya telah tidur, tapi tak lama setelahnya dia menyadari jika Junyong telah mengetahui keberadaannya. Nami yang panik kemudian berlari mencari ayahnya, tapi tak menemukan ayahnya di kamar. Dia ingin menelepon polisi, tapi Junyong menghapus setiap kali dia mengetikkan nomor. Nami cemas sesuatu telah terjadi dengan ayahnya. Dengan sedikit keberanian dia keluar dan mencari ayahnya. Tak jauh dari sana dia melihat Junyong. Nami ingin memukulnya tapi melihat rekaman di ponsel Junyong dia seketika membeku. Itu rekaman ayahnya yang disandera Junyong.
Sementara itu ayah Junyong mendapat kabar dari kantor pusat bahwa anaknya Junyong mungkin sudah meninggal, setelah mencocokkan denanya dengan pria yang ditemukan meninggal di waduk setahun yang lalu. Nami mencemaskan ayahnya. Dia menuruti permintaan Junyong, walau dalam hati dia ingin sekali menghabisi Junyong. Saat itu juga, dia mengikuti Junyong ke kamar mandi. Di sana dia mendapati ayahnya di dalam bathtub terikat tak sadarkan diri. Junyong mengancam akan membunuh ayahnya jika Nami bertindak bodoh. Dia dipaksa menyerah dan mengikat dirinya sendiri. Nami tidak tahan melihat ayahnya disiksa. Dia memohon agar ayahnya dibebaskan dan Nami akan menuruti semua kemauan Junyong. Tapi tentu saja Junyong tidak akan menepati janjinya. Dia malah melakban mulut Nami dan memasukkannya ke dalam bathtub tepat di atas tubuh ayah Nami. Nami takut dan marah tapi tidak dapat melakukan apapun. Junyong memotret wajahnya yang ketakutan kemudian meninggalkan Nami dan ayahnya tenggelam. Junyong was-was. Dia merasa diintai oleh polisi dan benar saja polisi yang mengantar Nami telah berada di rumah tersebut. Mereka sedang mengintai rumah itu. Salah seorang dari mereka tidak sadar diikuti oleh Junyong dan saat dia akan memukulnya, ayah Junyong menodongkan senjatanya. Dia menghajar pria tersebut dan bertanya siapa pria tersebut sebenarnya. Polisi akhirnya menemukan Nami dan ayahnya tenggelam di bathtub. Nami belum sepenuhnya kehilangan kesadaran tapi ayahnya lebih parah dan polisi sedang membantunya. Sementara itu ayah Junyong menemukan fakta anaknya telah dibunuh dan si pembunuh menggunakan identitasnya untuk membunuh orang lain. Ayah Junyong marah dan gusar. Dia menghajar si pembunuh hingga babak belur. Nami akhirnya sadar. Ayahnya tergeletak di sampingnya. Melihat si pembunuh amarahnya muncul. Dia berniat menghabisi si pembunuh atau Junyong palsu. Ayah Junyong masih dihinggapi keraguan. Melihat itu Nami berjalan ke arah mereka. Junyong menatapnya dengan wajah ketakutan. Tanpa rasa ragu dan takut Nami menembak si pembunuh tepat di dadanya. Ayah Junyong terkejut. Dia mengambil senjata di tangan Nami. Dia tidak menyangka Nami akan menembak si pembunuh. Nami mendengar namanya dipanggil dan saat dia menoleh ke belakang air matanya tumpah dan histeris melihat ayahnya sudah sadarkan diri. Malam itu rumah Nami ramai oleh polisi dan orang-orang yang ingin tahu kejadian itu. Esoknya seluruh media sosial dan TV nasional heboh dengan berita tersebut. Mereka tidak menemukan biodata si pembunuh karena tidak terdaftar dari lahir. Hukumannya juga belum diputuskan karena si pembunuh masih belum pulih setelah ditembak Nami. Selain itu kafe tempat ayah Nami juga menjadi terkenal dan dikunjungi banyak orang. Nami sudah tampak bahagia dan lepas dari masalahnya tapi dia masih merasa was-was karena di era serba canggih sekarang kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dan film pun berakhir. Jadi guys itu tadi alur cerita film Unlock. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.